pada saat masuk kantor itu juga pernah loh dibully sama seniornya misalnya. Terus kita kerjanya lelet tapi ngomongnya tuh kata-kata sumpah serapah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rina Gunawan di channel YouTube saya. Aduh, saya kalau misalnya inget nih ya berat badan saya yang dulu, tahu kan ya? Oh, nggak ada yang tahu ya? Malu sih sebenarnya. Dari dulu itu nggak pernah mau sama yang namanya ditimbang. Berat badan saya adalah 102,7 kilo. Tahu nggak sih, aku tuh terhukum banget ya. Terhukumnya tuh sama berat badan. Tapi banyak yang menghukum Teteh dengan kata-kata. Yang Teteh inget nih ya, ada kata-kata kayak gini. Teteh, apa kabar Teh? Teteh hamil ya? Teteh hamil ya? Ada lagi kayak gini. Teteh dulu cantik, badannya segini. Kok sekarang jadi segini? Aduh, gak suka banget kan diomongin kayak begitu. Ada lagi kayak gini. Teteh, badan segitu. Mas tadi nggak komplain? Nggak komplain kok suamiku. Ih, asal ya. Tapi suamiku sih komplain juga. Ngomongin tentang kesehatan. Kayak gini nih. Bun, itu kenapa tuh? Ruas jari kamu udah mulai hitam tuh. Kalau dibilang sakit hati, kata sakit hati banget kala itu. Banyak orang yang dibully tuh, tau gak sih? Jadi terpuruk. Tau gak? Saking sakit hatinya tuh sampai kayak ditusuk tuh gak sih? Dari belakang dia salah. Tapi Teteh mau berubah. Nah, kejadian dibully itu diawali pada saat kapan coba? Ada pada saat sekolah dulu, ya kan? Antara yang gendut, terus udah gitu yang kurus, terus misalnya tinggi kurus, tinggi pendek gitu, macam-macam. Ada juga yang dikatain, pesek, gitu kan ya? Sama sih seperti kayak saya nih. Tapi saya sih anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala harus disyukurin, bener kan? Nah terus ada juga pada saat di keluarga, dibully di keluarga itu juga pernah juga dilakukan. Misalnya dibandingkan dong sama tetangga, dibandingkan sama misalnya anak sepupu atau kakak atau adik, misalnya si ini mah begitu, kok kamu enggak? Misalnya gitu ya. Nah terus pada saat masuk kantor itu juga pernah loh dibully sama seniornya misalnya. Terus kita kerjanya lelet tapi ngomongnya tuh kata-kata sumpah serapah seperti itu. Nah kini bully itu ada di internet. Nah namanya cyberbullying. Apa sih kata bullying? Nah, bullying ini artinya adalah perundungan atau perilaku yang tidak menyenangkan secara perkataan, fisik, dan juga sosial. Perkataan seperti apa? Perkataan seperti kayak misalnya, ih gendut banget sih. Emang beratnya berapa? Kok kayak kulkas 2 pintu? Nyebelin banget kan? Kalau misalnya yang secara fisik, ditendang, dipukul, nah itu juga nggak boleh tuh, itu juga termasuk bullying. Nah yang ketiga ini, yang sosial, dikucilin, kayak nggak pernah mau main gitu ya, kayak kita ngegrup terus yang itu tuh sebelah sana gitu dikucilkan, gemes. Saking gak tahannya, banyak artis Korea yang bunuh diri nih karena cyberbullying. Tapi kalau di Indonesia, netizen, kalau udah ngomong gitu ya di sosmed, julid banget.
Nah, bahaya bullying yang pertama nih, ini yang dibully tuh kayak jadi nantangin. Misalnya, ya udah gendut, biarin aja kayak gini, yang penting kan cantik, misalnya ya. Jadi seperti kayak mencari pembenaran gitu. Pembenarannya tuh, penting happy, penting cantik, yang penting suami gue nggak kenapa-napa, yang penting keluarga gue juga nggak kenapa-napa, fine-fine aja. Jadi kayak nyari pembenaran. Padahal dia tidak melakukan pola hidup yang sehat. Nah, yang kedua adalah terpuruk. Terpuruk tuh kayak nggak percaya diri. Terus jauh dari pergaulan gitu. Kayak ada gangguan kejiwaan bisa. Dan yang paling parah banget adalah bunuh diri. Nah, gimana cara bangkit dari bully? Yang pertama, rubahlah mindset kita sendiri. Itu harus dirubah. Nggak bisa 10%, 20%, 30%, nggak boleh harus 100% harus dirubah. Yang kedua, pola hidup sehat dan kumpulnya itu sama orang-orang yang memberikan positif terhadap nilai-nilai apapun. Oke? Yang ketiga, pemaaf. Jadi maaf untuk diri sendiri, lupakan yang lalu, maafin orang yang pernah ngebully kita. Apalagi kalau misalnya kita mau tidur sebelumnya kita maafin semuanya orang yang udah pernah jahat atau ngebully kita. Dan ubah insecure menjadi bersyukur. Nah, sampai ketemu lagi untuk para pejuang sehat bersama saya Rina Gunawan. Jadi setelah ini jangan lupa di like, di subscribe, di share juga, dan jangan di unlike dan di komen tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Dadah.